Tahu dong kue tradisional yang satu ini. Nah, kue ini tuh sering banget ya ada di snack box. Nah, gimana sih cara bikinnya? Yuk kita langsung ke cara bikinnya. Nah, yang pertama itu kita siapin dulu untuk kelapanya. Nah, untuk kelapanya itu kita kasih garam dulu ya. Habis itu kita aduk-aduk. Ini harusnya kalian punya tempat yang lebih proper. Nah, berhubung kukusan aku nggak muat yang loyang terlalu besar, jadi makanya aku pakai kukusannya yang sekecil ini. Nah, ini kita pastiin dulu si kelapanya tuh kecampur sama garamnya, baru kemudian kita kukus. Jadi kita kukus dulu selama 10 menit. Nah, nanti akan kita pakai buat di dasarnya, bukan di dasar ya, di bagian atasnya si kue ini. Nah, ini setelah dikukus selama 10 menit, terus kita diemin dulu ya. Nah, nanti setelah kita diemin, kita akan bikin dulu adonannya. Nah, untuk adonannya sendiri, di sini kan aku pakai mixernya yang standing seperti ini, tapi kalian mau pakai hand mixer pun juga jadi, bro. Nah, ini kita masukin dulu telur sama gula pasir. Jadi ini aku cuma mau bikin sedikit karena ini sebenarnya requestnya anakku. Terus kita pakai emulsifier. Emulsifiernya terserah kalian mau pakai apapun. Mau pakai SP boleh, mau pakai ovalet boleh, mau pakai TBM boleh. Jadi bebas mau pakai apa. Nah, terus abis itu ini kita nyalain speednya yang kenceng. Nah, ini belum ya. Jadi kita tuh ngocoknya sampai dia kental. Terus kemudian kayak ada jejaknya gitu. Nah, ini kita kocok lagi. Terus karena Umi pakainya ini stand mixer, jadi biasanya dia tuh suka kayak kurang keaduk sampai bawah. Jadi kita harus bantu pakai spatula ya, teman-teman. Nah, jadi kalau di tempat teman-teman ini namanya apa ya? Jadi ada beberapa yang bilang ini namanya Putu Ayu, ada juga yang bilang ini namanya Putri Ayu. Jadi yang benar tuh apa? Mungkin di lain daerah lain namanya ya. Nah, ini untuk santannya. Jadi di sini Umi karena pakainya santan instan, jadi santan instannya Umi campur pakai air. Nih, jadi pakai satu bungkus yang segitiga itu terus dicampur pakai air. Nah, ini adonannya yang tadi sudah dikocok, terus kemudian ini masukin pakai santan, jadi gantian santan sama terigu. Ini nggak pakai kayak tambahan minyak gitu sama sekali ya. Minyaknya tuh nanti cuman buat kayak ngoles si loyangnya aja. Nah, ini kita masukin sedikit-sedikit. Nah, terus kemudian kalau semuanya sudah masuk, baru kemudian kita masukin pasta pandan. Nah, untuk pasta pandan ini terserah ya. Kalau misalnya pasta pandannya yang bagus, biasanya cukup pakai sedikit aja tuh udah berasa. Tapi kalau pasta pandannya kayak yang merek-merek yang agak murah-murah meriah, nah itu biasanya makanya agak banyak baru berasa gitu. Jadi kalian bisa sesuaikan sendiri. Nah, terus ini karena susah ya ngaduk bagian bawahnya, jadi Umi bantu pakai spatula seperti ini. Oke, kayak gini. Nah, ini tuh enaknya adonannya itu sebenarnya dimasukin dalam piping bag. Karena aku nggak ada piping bag, jadi sama aku masukin di plastik biasa, terus aku bolongin ujungnya. Nah, jadi kalau misalnya lebih enak itu kalian pakai piping bag atau plastik segitiga. Nah, ini cetakan standar yang biasa dipakai untuk kue putu ayu ini. Nah, ini kita oles dulu pakai minyak ya, teman-teman. Jadi cetakannya ini dioles dulu pakai minyak seperti ini. Kita oles-oles. Nah, baru nanti di bagian bawahnya itu nanti kita kasih si bagian bawah itu nanti pas dibuka dia akan jadi bagian atas ya maksudnya. Nah, itu kita akan kasih dengan kelapa. Jadi kelapanya itu kita ambil kelapa yang tadi sudah kita kukus duluan. Nah, ini kelapanya kita ambil terus kemudian kita taruh di bagian dasar dicetakan, yang maksudnya di bagian atas kue, terus ditekan-tekan. Karena kalau misalnya kurang tekan, jadi Umi ada beberapa yang ternyata kurang tekan. Nah, itu hasilnya tuh jadi kelapanya itu kayak biar gitu loh, ambiar. Jadi kalian tuh harus ditekan banget ya si kelapa parutnya itu. Nah, terus kita masukin adonannya. Nih, kalau misalnya dimasukin di tempat seperti ini kan dia akan jauh lebih mudah ya.
Nah, ini kita bikinnya emang yang ukuran-ukuran kecil gini karena memang Umi adanya cetakan yang kecil. Tapi Putu Ayu ini bisa dicetak di cetakan macam-macam loh, teman-teman. Jadi misal kalian punya cetakan yang bentuknya bunga mawar itu loh yang biasa dipakai untuk bikin puding mawar, dipakai cetakan itu pun bisa. Bahkan juga bisa juga loh sebenarnya ditaruhnya di loyang terus nanti tinggal dipotong-potong aja. Nah, ini kita semprotin adonannya. Jadi adonan itu nggak usah penuh-penuh, segini aja, sisain sedikit. Nah, ini kita. Nah, terus karena cetakan aku udah habis, jadi sebagian itu kan aku masukin di dalam cetakan mini puding kayak gini nih. Nah, tapi kalau misalnya pakai cetakannya beda-beda gini, kalian tuh pastiin waktu ngukusnya tuh ditambah. Jadi kemarin tuh aku tuh ngukusnya itu waktunya itu nggak ditambah. Alhasil yang di cetakan besar seperti ini itu hasilnya jadinya kurang matang dalamnya karena kan dia harusnya butuh waktu yang lebih lama dong daripada yang ini. Nah, ini kita tekan-tekan baru kemudian kita masukin adonannya. Nah, cetakan mini puding yang besar ini tuh kurang lebih itu kalau misalnya dibandingin sama yang kecil itu tuh 3 kali lipat adonan yang kecil. Jadi bikin 3 aja tuh sebenarnya udah kayak 9 yang kecil gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin yang versi ekonomis ya bikinnya pakai cetakan yang kecil-kecil seperti yang cetakan sebelumnya aku bikin. Nah, ini adonannya ternyata cuma jadi 3. Nah, terus ini kemudian akan aku kukus. Nah, ini adalah kesalahan aku yang selanjutnya. Jadi, karena ini ketetesan air, tuh lihat dia jadi seperti ini. Tapi alhamdulillah sih ini nggak bantet, cuma bagian bawahnya tuh jadi kayak ketetesan air gitu loh. Karena si tutupnya itu habis aku cuci sebelumnya dan ternyata belum aku elap betul. Jadi pastiin kukusan kalian tuh kering. Kalau misalnya kalian pakai kukusan yang segitiga kayak punya aku, itu mestinya itu nggak perlu pakai elap, itu udah bisa nggak perlu dilapisin elap, itu udah bisa langsung dipakai ngukus. Tapi pastiin si tutupnya itu kering. Jadi kalau misalnya tutupnya basah ya sama aja bohong kan ada air yang netes-netes di dalam si adonannya. Nah, untuk pengemasannya, kalau misalnya kalian mau bikin kayak untuk di snack box, itu kalian bisa masukin di mika seperti ini. Nah, kalian bisa alas juga nih pakai cupcase seperti ini, biar hasilnya tuh lebih kelihatan rapi dan dia nggak goyang-goyang si kuehnya. Penampilannya jadi lebih cantik kan. Nah, terus nanti bisa kalian tempelin stiker deh di bagian atasnya. Misalnya kayak stiker thank you atau stiker gambar-gambar gitu. Jadi bisa kalian tempelin stiker yang gulungan itu loh yang kayak banyak di marketplace. Jadi deh, gampang banget kan? Ini juga rasanya bisa kalian ganti-ganti loh. Jadi nggak mesti rasa pandan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dan Akabila pamit. Nah, kamu bisa ngomong apa? Enak, Lagi makan apa gitu loh. makan buat lalu. Betul ayo. Tapi yang bikin kan rustic, jadi foto rustic. Ceritain lah, ini tuh makanan apa? Apa? Makanan kesukaan Ade bukan? Bukan. Hmm? Rasanya gimana? Gimana yang ngejelasin soal rasa? Sama nggak kayak yang dibeli-beli? Hmm? Sama-sama aja sih, cuman Cuman dalamnya masih agak lengket gitu. dalamnya agak lengket, cuman coba lihat. Kayak agak lengket gimana gitu ya. Ada Mana yang kurang matang kah? lengketnya gitu. Cuman dia ada bagian yang kayak agak lengketnya gitu ya. Tengah-tengah gitu tuh. Kayak Oh, ini karena cetakannya kegedean, bukan cetakannya emang sih ya. iya.
Pakai cetakan Kan puding tadi tadi. cetakannya habis, jadi pakai yang itu. Harusnya kayaknya ini lebih lama deh. Hmm. Kan cetakannya lebih besar. Oke. Jadi agak tempel. Tapi udah matang nggak? Oh, itu yang lagi. Kan tadi dia Kurang lama kukusnya sedikit ya. bareng yang itu. Terus pokoknya jangan ketetesan air aja. Ketetesan air tuh langsung beruntusan. Aku tuh lupa, tadi kan aku habis nyuci si kukusannya. Tutupnya itu basah pas aku masukin. Tapi matang Warnanya ya. dia warnanya tapi agak kayak Iya, agak- berarti itu. Jadi kalau buat yang ukurannya gede Mm-mm. berarti harus agak lebih lama sedikit. Iya, agak lebih lama. Oke, ini kita cobain yang kecil, yang ukurannya mungkin normal size atau aku nggak tahu. Ini baru top. Nah, kalau yang kecil aman. Enak. Oke, pelajaran. Bukan pelajaran sih sebenarnya, kelupaan karena ini udah jam. Ngerjain ini jam hampir setengah 12 malam. Gara-gara si Eneng pengen apa? Putu Ayu. Putu apa Putri sih? Putu kayaknya. Ya udah deh. Dah bilang apa sama Mia tuh dibikinin. Makasih nih. Sama-sama. Cobainnya kenapa namanya Putu Ayu? Tulis di komentar gitu dong. Biar kayak YouTuber. Gimana bro? Ih, ada kumisnya.